Hai semua, kali ini saya berbagi resep ide jualan yang sangat mudah dibuat. Cukup diaduk-aduk aja lalu dikukus. Resep ini anti gagal dan sangat mudah dicoba di rumah. Hanya mencampur 3 tepung dan santan, sangat simpel dan mudah, tapi rasanya beneran enak banget. Manis, gurih, legit, lembut, dan pasti bikin nagih kalau udah coba kue yang satu ini. Kue ini cocok banget dijadikan ide jualan, ide cemilan bareng keluarga tercinta, ataupun suguhan saat ada acara. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama siapkan wadah bersih serta kering lalu masukkan tepung ketan sebanyak 250 gram atau sekitar 25 sendok makan. Tambahkan juga tepung beras sebanyak 200 gram atau sekitar 20 sendok makan. Tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Lalu saya menambahkan gula pasir sebanyak 300 gram atau sekitar 16 sendok makan. Kemudian saya menambahkan garam setengah sendok teh serta vanili bubuk sebanyak setengah sendok teh. Lalu bahan-bahan kering ini saya aduk sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman. Untuk takaran sendoknya jangan terlalu penuh atau munjung ya teman-teman, cukup cembung aja. Dan kalau udah tercampur rata bahan kering ini, saya masukkan santan sebanyak 1300 ml. Untuk santannya saya masukkan secara bertahap ya teman-teman, kemudian diaduk dengan whisker sampai semuanya tercampur rata dan bahan-bahannya larut. Santan yang saya gunakan ini santan segar ya teman-teman, saya dapat dari 2 buah kelapa yang udah tua, saya peras airnya. Dan gunakan santan kental ya, supaya rasanya enak dan gurih. Tapi boleh juga diganti dengan santan instan ya teman-teman, ditambah dengan air. Dan kalau pengen kuenya lebih awet dan tidak mudah cepat basi, jangan lupa santannya dipanaskan terlebih dahulu ya. Dan gunakan santannya dalam keadaan dingin suhu ruang ya teman-teman. Nah, bahan-bahan ini udah tercampur rata semua dan udah larut semua. Lalu dari adonan yang banyak ini saya bagi menjadi 2 bagian sama rata dan sama banyaknya. Untuk bahan-bahan ini jangan lupa disaring terlebih dahulu ya teman-teman, supaya tidak ada bahan yang bergumpal ataupun bergerindil. Wadah yang pertama saya masukkan coklat bubuk sebanyak 1 sendok makan atau sekitar 10 gram. Akan saya larutkan terlebih dahulu supaya mudah mencampurkannya nanti ya teman-teman. Kalau udah tercampur rata semua dan udah larut coklat bubuknya, selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah yang pertama ya. Ini kita masukkan semua dan campurkan jadi satu. Selanjutnya saya menambahkan sedikit pewarna makanan berwarna coklat ya teman-teman. Kemudian saya aduk rata sampai semuanya tercampur dan bahan-bahannya larut. Nah, kalau udah rata, sisihkan adonan ini terlebih dahulu dan untuk wadah yang kedua, biarkan aja original ya teman-teman tanpa diberikan perasa apapun. Dan ini saya sisihkan terlebih dahulu. Langsung aja kita siapkan loyangnya. Saya menggunakan loyang persegi yang berukuran 22 cm. Jangan lupa olesi minyak sayur ya, supaya tidak lengket. Untuk pertama, saya masukkan adonan coklat terlebih dahulu. Saya saring ya teman-teman, supaya tidak ada bahan yang bergumpal ataupun bergerindil. Kalau adonannya udah kita tuangkan semua ke dalam cetakan, langsung aja dikukus ya teman-teman. Gunakan kukusan yang sudah panas serta airnya sudah mendidih. Langsung aja kita kukus kuenya, kita gunakan api kecil aja supaya permukaannya rata dan tidak bergelombang. Kukus selama 20 menit sampai set ya. Kalau gunakan kukusan biasa, jangan lupa tutupnya alasi kain bersih. Setelah 20 menit adonan yang pertama ini udah set, selanjutnya kita buka tutup kukusannya dan akan saya masukkan untuk adonan putih yang pertama. Untuk adonan putih ini saya bagi menjadi 2 bagian ya teman-teman. Ini kita masukkan untuk adonan yang pertama terlebih dahulu. Ini saya kukus lagi dengan api kecil selama 10 menit sampai set. Setelah 10 menit adonan putih yang pertama sudah set, kita buka tutup kukusannya dan kita masukkan untuk adonan sisa yang kedua dari adonan putih. Ini kita masukkan semua ya teman-teman dan akan saya kukus selama 20 menit sampai set dan matang merata semua.
Gunakan api kecil aja ya teman-teman supaya permukaannya rata dan tidak bergelombang. Setelah saya kukus kuenya kurang lebih selama 50 menit, kuenya udah matang. Kita buka tutup kukusannya dan langsung aja kita keluarkan kue dari kukusan ya teman-teman. Dan diamkan dulu kue di suhu ruang sampai benar dingin, baru lepaskan kue dari cetakan. Karena kalau masih panas, kuenya terasa lembek ya teman-teman. Setelah saya diamkan beberapa jam di suhu ruang, kuenya udah dingin dan udah mengeras, dan langsung keluarkan kue dari cetakan. Kuenya cantik banget, mulus ya teman-teman, dan tidak lengket pada cetakan. Nah, kita siapkan pisau potong kuenya, jangan lupa alasi plastik wrap ya, supaya tidak lengket. Potong-potong kuenya sesuai selera, lalu sajikan untuk keluarga tercinta. Seriusan kue ini aromanya enak banget, perpaduan antara santan, tepung beras, dan coklat ini bikin aromanya enak, wangi ya teman-teman, khas banget. Dan bisa dilihat ketika saya potong kuenya berasa banget sangat lembut ya teman-teman. Kue ini kalau dijadikan ide jualan cocok banget loh, karena buatnya juga sangat mudah, anti gagal, dan anti ribet, serta hasilnya banyak banget dari satu loyang ya teman-teman. Kurang lebih dari satu loyang ini dapat 30 slice ya teman-teman. Kuenya juga cantik banget, mulus, rapi, aromanya wangi, dan untuk rasanya ini saya jamin enak banget. Manisnya pas, gurih santannya berasa, coklatnya juga berasa, dan lumer di mulut, manis, legit, gurih mencampur jadi satu. Pokoknya resepnya mantep dan rekomen banget teman-teman cobain di rumah. Kue ini juga cocok dijadikan cemilan untuk keluarga tercinta sambil minum teh ataupun kopi di sore hari. Pokoknya mantep banget. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat, selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.